Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Herlambang dengan NPM 33341180038. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah Mekanika dan Kekuatan Material dengan judul Tegangan pada Pesawat. Pertama-tama, pada tegangan pada sayap pesawat. Sifat mekanis dibutuhkan pada material komponen sayap pesawat terbang, diantaranya adalah kuat tarik dan material. Pada perancangan pesawat terbang biasanya menggunakan 2 spar atau lebih. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ruang untuk penyimpanan bahan bakar, sehingga digunakan konstruksi 2 spar pada wing box. Konstruksi 2 spar pada umumnya meliputi front spar dan rear spar. Konstruksi spar cap seperti berfungsi untuk menahan dan mentransmisikan beban aksial tekan dan aksial tarik akibat lentur. Spar cap tersebut dirancang dengan jari girasi yang besar agar mampu menahan tegangan tekuk lokal yang tinggi. Cap biasanya dihubungkan dengan penguat vertikal yang dikelilingi keweb. Struktur tersebut harus mampu menahan gaya angkat daerah kulit sayap bagian bawah yang menimbulkan tegangan lentur terhadap sayap. Spar yang merupakan rangka sayap akan mengalami beban tekan pada struktur bagian atas dan beban tarik pada struktur bagian bawah, sehingga spar cap bagian bawah dapat diasumsikan akan mengalami beban tarik dalam pengujian. Pengukuran dengan sensor tegangan pada benda uji spar cap dapat mengetahui tegangan yang timbul secara eksperimental pada rangka batang tersebut. Model struktur konstruksi sayap bahwa yang wing spar bahwa akibat gaya-gaya yang bekerja akan memberikan efek pada komponen dan struktur sayap. Dalam hal ini, spar bagian atas mengalami gaya tekan dan spar bagian bawah mengalami gaya tarik. Struktur spar cap bagian bawah dalam penggunaannya di pesawat terbang sebagian besar menerima beban tarik pada operasionalnya. Pembebanan operasi tersebut meliputi beban saat penerbangan, mulai dari lepas landas, penerbangan menerima beban angin sampai mendarat di landasan. Simulasi beban-beban tersebut agar cukup kekuatannya adalah dengan memberikan beban statis dengan faktor keamanan, dengan asumsi bahwa struktur spar cap bagian bawah menerima beban tarik. Maka pada struktur tersebut dapat dilakukan simulasi beban aksial statis tarik seperti gambar berikut. Metode eksperimental sensor regangan atau strain gauge ini ditentukan melalui pengukuran terhadap perubahan sifat tarik bahan akibat pembebanan pada struktur spar cap yang bagian bawah. Prinsip kerja sensor regangan ini ialah harga tahanan suatu kawat pengantar listrik akan berubah jika kawat itu mengalami regangan. Apabila kawat itu ditempelkan pada permukaan bahan struktur spar cap bagian bawah yang mengalami regangan, sehingga regangan permukaan tersebut berpengaruh pada kawat pengantar. Maka perubahan tahanan yang terukur menunjukkan adanya regangan pada batang tersebut. Jadi dengan mengukur perubahan tahanan, maka regangan pada permukaan struktur spar cap bagian bawah dapat ditentukan. Kemudian ada tegangan pada struktur pesawat. Jika ditinjau suatu segmen balok yang dihadapkan pada suatu momen lentur positif M pada irisan X seperti pada gambaran di bawah tersebut, momen ini mendapatkan perlawanan dari tegangan yang berubah secara linear terhadap sumbu netral. Tegangan tertinggi terjadi pada titik yang paling jauh dari sumbu netral. Tegangan ini adalah tegangan normal maksimum. Tegangan pada struktur jika ditinjau pada suatu segmen balok yang dihadapkan dengan suatu momen lentur positif M pada irisan X tersebut seperti gambar ini. Momen ini mendapatkan perlawanan dari tegangan yang berubah secara linear terhadap sumbu netral. Tegangan tertinggi terjadi pada titik paling jauh dari sumbu netral. Tegangan ini adalah tegangan normal maksimum.
Balok dengan lenturan murni, tegangan normal yang terjadi pada penampang akan terjadi tegangan normal maksimum pada jarak terjauh dari sumbu netral. Pada setiap irisan tegangan normal bertindak menghasilkan sebuah kopel yang sama dengan reaksi dengan momen lentur yang terjadi. Sekian dari presentasinya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.